Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat seseorang memulai suatu usaha, itu tujuan mereka tidak lain kecuali profit oriented. Artinya usaha yang mereka rintis, usaha yang mereka dirikan itu hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, ya. Nah, goal ini baru bisa tercapai, ya. Goal ini baru bisa tercapai salah satunya itu sangat dipengaruhi oleh strategi promosi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, tahukah kamu apa itu promosi? Di video kali ini kita akan membahas tentang strategi promosi produk hasil kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, promosi penjualan itu sendiri diartikan sebagai upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual atau maupun konsumen potensial agar mereka melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, media promosi. Pada saat melakukan promosi, seseorang membutuhkan media, di mana media di sini diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan promosi, di mana sarana ini kita jadikan alat untuk memperkenalkan produk yang kita hasilkan atau jasa yang kita persiapkan agar produk dan jasa tersebut dapat dikenal oleh masyarakat. Adapun media promosi tersebut terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu brosur. Terus ada poster. Berikutnya ada banner, internet, televisi, dan radio. Berikutnya strategi promosi penjualan. Nah, di strategi promosi penjualan ini, perusahaan melakukan perencanaan aktivitas perusahaan untuk meraih tujuan pemasaran, yaitu meningkatkan omset dan volume penjualan dengan cara mempengaruhi keputusan pembeli dari target konsumen mereka. Tujuan dari strategi promosi penjualan itu adalah yang pertama yaitu meningkatkan permintaan klien atau konsumen terakhir kita. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan performa kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, ketiga yaitu mensinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang selling dan promosi. Berikutnya, strategi promosi penjualan memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu komunikasi, di mana di sini pihak perusahaan menginformasikan produk yang mereka hasilkan kepada konsumen untuk menarik perhatian mereka. Lalu yang kedua ada intensif, di mana di sini perusahaan melakukan pelayanan untuk merangsang para pelanggan dengan nilai dan keistimewaan tertentu. Lalu yang ketiganya invitation. Invitation di sini dimaknakan sebagai upaya mengundang para konsumen agar melakukan pembelian saat diadakan promosi oleh perusahaan. Nah, berikutnya kita lanjut ke klasifikasi strategi promosi penjualan. Di sini ada 4 kelompok strategi promosi penjualan tersebut. Yang pertama yaitu customer promotion, ya. Customer promotion ini artinya kita melaksanakan promosi langsung ke sasaran kita atau langsung ke konsumen kita. Lalu yang kedua ada trade promotion. Nah, di trade promotion ini kita menitik beratkan promosi pada distributor-distributor yang kita punya. Lalu yang ketiga ada sales force promotion. Ya, di sini kita perusahaan berupaya untuk memotivasi armada penjualan yang kita miliki. Artinya di sini kita memberdayakan bagian-bagian penjualan yang ada di perusahaan. Oke, terakhir yang keempat yaitu business promotion.
Nah, di bisnis promotion ini perusahaan melaksanakan promosi untuk mendapatkan klien baru, menjaga interaksi dan komunikasi, lalu mensosialisasikan produk baru, dan meningkatkan penjualan pada pelanggan yang udah tetap di kita. Adapun fungsi dari strategi promosi penjualan tersebut adalah untuk menciptakan teknik dan metode komunikasi yang tepat agar dapat memberi benefit bagi perusahaan. Strategi-strategi promosi penjualan itu dapat kita lakukan dalam bentuk 4 kegiatan. Yang pertama, kita melakukan advertising atau pengiklanan, di mana perusahaan melakukan promosi secara langsung melalui media massa. Lalu yang kedua, direct selling atau penjualan dengan tatap muka. Penjualan dengan tatap muka ini merupakan bentuk promosi dengan tatap muka langsung untuk mengenalkan produk dan memberikan pemahaman kepada si konsumen. Lalu yang ketiga ada publication atau publikasi. Nah, publikasi di sini itu merupakan promosi tidak langsung yang berisi konten tentang komersial yang disebar melalui media cetak, elektronik, atau hasil wawancara dan promosi penjualan. Terakhir yang keempat yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Di promosi penjualan ini perusahaan melakukan promosi melalui pameran, demonstrasi, atau peragaan. Terakhir, laporan kegiatan usaha. Nah, laporan kegiatan usaha di sini merupakan sekumpulan informasi yang disusun secara akurat dan sistematis berdasarkan hasil kegiatan usaha yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dan dengan laporan ini juga perusahaan bisa mengetahui perkembangan proses dari kegiatan itu sendiri. Oke, adapun format laporan kegiatan usaha tersebut itu dapat diperhatikan di tayangan berikut ini. Dan di sini saya tidak akan mengulas secara rinci. Intinya di format laporan tersebut terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama itu dituangkan di bab 1 berupa pendahuluan. Lalu berikutnya ada bab 2 yang berisikan analisa dan pembahasan. Dan di bab 3 itu berisikan penutup. Terakhir di bab 4 lampiran-lampiran yang dianggap perlu. Nah, itu saja pembahasan materi kita di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.